Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah usul fikih hari ini kita akan membahas mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih yang akan dibawakan oleh yang pertama Syifa Oktania Elsa NIM 17110203, yang kedua Bagus Maulid Harida Pratama NIM 1811015, yang ketiga Firdatul Isnaini NIM 1811020. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, latar belakang dan historis usul fikih. Yang kedua, aliran al-hadis dan al-ro'i. Yang ketiga, aliran mutakalimin dan aliran ahnaf. Yang pertama, latar belakang dan historis usul fikih. Pengertian usul fikih. Secara bahasa, kata usul merupakan jamak dari kata aslu, yang berarti suatu hal yang dianggap dasar atau pondasi. Sedangkan kata fikih merupakan jamak dari kata faqiha yafqahu faqihan, adalah paham yang membahas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian menurut istilah, usul fikih adalah patokan hukum Islam yang berisi dalil-dalil syar'i sebagai pedoman manusia dalam melakukan suatu perbuatan dengan menunjukkan bahwa perintah itu wajib dilaksanakan, sedangkan larangan itu haram untuk dilakukan. Usul fikih menurut ahli usul, yaitu Syekh Muhammad Khudoribeh, usul fikih adalah ilmu yang berisi aturan untuk membantu para mujtahid menemukan hukum syar'i melalui dalil terperinci di dalamnya. Kemudian untuk perkembangan usul fikih ada 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman Rasulullah, yang kedua zaman sahabat, yang ketiga zaman tabi'in, dan yang keempat zaman tabi'in periode imam madhab. Pada zaman Rasulullah, usul fikih masih belum disebut sebagai nama keilmuan. Maka para sahabat mengandalkan pemikirannya untuk memutuskan suatu persoalan. Contohnya hadis Mu'adz bin Jabal yang berisi, jika terdapat permasalahan yang membutuhkan solusi berdasarkan hukum, sumber hukum yang pasti, maka carilah di dalam Al-Quran. Tetapi jika tidak ada, carilah di dalam as-sunnah atau hadis Rasul. Tetapi jika tidak ada di keduanya, maka lakukanlah ijtihad. Selanjutnya perkembangan usul fikih pada zaman sahabat. Ilmu pengetahuan para sahabat pada zaman ini dikatakan sangat sempurna, sebab mereka mengetahui sebab turunnya Al-Quran dan memahami hukum yang berisi di dalam Al-Quran. Maka usul fikih dianggap tidak diperlukan saat memutuskan suatu hukum. Tetapi pada penerapannya, yang dilakukan oleh para sahabat itu telah menjadi teladan bagi umat sesudahnya. Jadi dalam memutuskan suatu hukum, para sahabat itu merujuk pada Al-Quran, hadis, dan jika tidak ditemukan dari keduanya, maka para sahabat akan berijtihad. Selanjutnya, perkembangan usul fikih pada zaman tabi'in. Kekuasaan pada zaman ini menyebar luas hingga ke luar kebangsaan Arab, yang notabene penduduk Islamnya sangat sedikit, maka muncullah persoalan yang solusinya tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para mujtahid pada zaman ini, dengan menggunakan ilmu nalar yang dimiliki, maka para mujtahid ini menggunakan atau mengartikan ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi. Terakhir, perkembangan usul fikih pada zaman tabi'in periode imam madhab. Usul fikih pertama kali dibukukan pada masa ini oleh Imam Syafi'i, yang dimulai dengan menyusun metode-metode penggalian hukum Islam dan sumber-sumbernya serta petunjuk-petunjuk usul fikih. Dalam penyusunannya, Imam Syafi'i mengandalkan hukum-hukum yang bermacam-macam sehingga memperoleh gambaran pasti antara ahli fikih Madinah dan ahli fikih Irak. Selanjutnya yakni penjelasan tentang aliran ahli hadis dan ahli ra'yu.
Ahlu hadis adalah sekelompok orang yang menaruh perhatiannya secara penuh pada hadis atau sunnah. Sedangkan ahli ra'yu secara bahasa ra'yu berarti melihat atau berpendapat, maka ahlu ra'yu ini adalah sekelompok orang yang menggunakan rasio atau akal untuk berijtihad dalam suatu permasalahan atau disebut dengan qiyas. Munculnya dua aliran ini bermula pada masa dinasti Abbasiyah, di mana mulai adanya Golden Age Islam, yaitu masa keemasan Islam ketika peradaban Islam mulai berkembang ke berbagai bidang, baik bidang pendidikan, politik, perdagangan, sehingga dari situlah memunculkan banyak permasalahan. Dan terutama sejak sepeninggalan wafatnya Rasulullah SAW, pembentukan atau ijtihad hukum Islam dirasa penuh dengan keresahan atau kegalauan karena banyak konflik atau permasalahan yang memerlukan suatu kejelasan hukum dalam agama Islam. Munculnya pemikiran ahlu hadis dan ahlu ra'yu ini tak lain juga sudah ada pada masa sahabat. Jadi pada masa sahabat pun juga ada sahabat yang memiliki cara ijtihad dengan ra'yu dan ada yang berijtihad dengan Al-Quran dan hadis saja. Contohnya sahabat Abdullah bin Umar. Beliau adalah salah satu kelompok yang menghindari ra'yu dalam berijtihad. Jadi beliau cukup menggunakan Al-Quran dan Sunnah yang memang telah dipesankan Rasulullah pada suatu hadis, jika aku meninggal maka akan aku berikan kepadamu suatu yang hak yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berbeda dengan Umar bin Khattab, beliau ini adalah salah satu tokoh yang berijtihad dengan ra'yu. Akan tetapi, beliau menggunakan ra'yu ketika memang dalam Al-Quran dan hadis tidak menemukan ketentuan yang rinci. Kebolehan berijtihad menggunakan ra'yu ini sesuai dengan hadis percakapan antara Rasul dengan Mu'adz bin Jabal, seorang gubernur Yaman, yang isinya Rasul bertanya, "Dengan cara apa engkau memutuskan perkara yang diajukan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Dengan kitab Allah, yakni Al-Quran." "Kalau kau tidak temui pada kitab Allah?" Mu'adz menjawab lagi, "Dengan sunnah Rasulullah atau dengan hadis." Rasul bertanya lagi, "Kemudian jika kau tak menemui pada kitab Allah dan sunnah Rasul?" Mu'adz menjawab, "Sekuat tenagaku akan kugunakan ra'yuku." Jadi tahapan menggunakan ra'yu itu tidak semata-mata langsung menggunakan pikiran, akan tetapi dengan mencari dalam Al-Quran dan hadis. Ketika tidak ada, maka boleh menggunakan ra'yu. Dan menggunakan ra'yu pun itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Sebenarnya adanya pemikiran ra'yu ini melahirkan beberapa sumber hukum Islam seperti qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, syar'u man qablana. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i, ijtihad yang diperbolehkan hanya Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Munculnya dua aliran ahlu hadis dan ahlu ra'yi pada masa dinasti Abbasiyah tentunya melahirkan beberapa konflik dalam sesama aliran tersebut, sesama kelompok tersebut. Salah satu tokoh Sya'ban Muhammad Is'am'il memberikan gambaran terjadinya persaingan itu dengan kalimat yang ditulisnya. "Sungguh telah terjadi persaingan antara kelompok satu dengan yang lain, dan setiap kelompok saling mencela metode yang digunakan kelompok lainnya." Ahlu ra'yu mencela aliran ahlu hadis karena dianggapnya tertinggal, karena senantiasa berpegang pada kemutlakan nas. Sebaliknya, ahlu hadis mencela kelompok ahlu ra'yu karena senantiasa meninggalkan sebagian hadis sebab lebih mengedepankan qiyas atau ra'yunya. Melihat implikasi persaingan antara dua aliran ini, Abdurrahman bin Mahdi mempunyai inisiatif untuk mengatasi peristiwa tersebut. Beliau mengirim risalah atau surat pada Imam Syafi'i agar mohon kesediaan Imam Syafi'i
turut tangan dalam kondisi seperti ini agar dapat lebih tertib lagi dalam berijtihad. Kemudian Imam Syafi'i pun menyetujui atau menanggapi permohonan yang diajukan oleh Abdurrahman bin Mahdi. Kesanggupan Imam Syafi'i pun dibuktikan oleh beliau melalui karyanya yang fenomenal, yakni Kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini adalah salah satu kitab fikih. Jadi Ar-Risalah itu adalah kitab pertama Imam Syafi'i dalam menjelaskan kaidah fikih atau usul fikih. Dalam kitab tersebut, beliau juga memaparkan tentang bagaimana seharusnya berijtihad, yakni menggali makna Al-Quran, kriteria hadis yang dijadikan hujah, serta menjelaskan nasikh dan mansuh, serta juga menjelaskan terkait tentang ijma atau kesepakatan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang aliran-aliran mutakalimin. Nah, di mana aliran mutakalimin ini ada pada abad ke-5 sampai ke-6 Masehi pada murid-murid para imam mazhab seperti Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Ya, jadi aliran mutakalimin ini pada saat pesat-pesatnya perkembangan ilmu usul fiqh. Nah, dari literasi-literasi yang saya baca, seharusnya yang menjadi judulnya itu adalah aliran mutaakhirin. Nah, kenapa saya tulis aliran mutakalimin? Karena aliran mutakalimin ini adalah yang pertama muncul. Kan urutannya adalah ada mutakalimin, Hanafi atau fuqaha, lalu ada aliran gabungan atau mutaakhirin. Nah, aliran mutakalimin ini disebut juga aliran Syafi'i. Nah, alasan penamaannya itu karena mengingat karya-karya usul fiqh dari aliran mutakalimin yang banyak lahir dari kalangan Syafi'i. Nah, jadi ya itulah kenapa dinamakan juga aliran Syafi'i. Nah, aliran mutakalimin ini mempunyai ciri khas dalam penulisannya, antara lain penggunaan deduksi di dalamnya, seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali juga termasuk dalam aliran Syafi'i. Nah, dalam usul fiqh mutakalim ini membahas kaidah-kaidah, baik secara contoh maupun tidak. Kaidah-kaidah itulah yang menjadi pilar untuk pengambilan hukum. Jadi kaidah itu dibuat dahulu sebelum digunakan dalam istinbat. Nah, kaidah-kaidah tersebut utamanya berisi kaidah kebahasaan. Nah, Imam Ghazali ini memiliki karakteristik dengan teologis dan deduktif. Nah, banyak karya yang dirujuk dan dikenal dari ahli usul fiqh dari golongan ini. Nah, salah satu karya dari Imam Syafi'i yang sampai menjadi pembuka masa perkembangan ilmu usul fiqh ini adalah Ar-Risalah. Nah, alasannya karena hal itulah Imam Syafi'i itu dijuluki dengan bapak pendiri usul fiqh. Jadi karena menjadi pembuka dari perkembangan ilmu usul fiqh hingga menjadi ilmu usul fiqh itu menjadi ilmu yang mandiri. Nah, akan tetapi pada golongan mazhab Hanafi ini ada beberapa golongan mazhab Hanafi, ya orang-orangnya itu berargumen bahwa Imam Abu Hanifah lah dan dua muridnya, yakni Imam Abu Yusuf dan Ibnu Abi Layla dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani yang menjadi awal letak ilmu usul fiqh. Nah, akan tetapi Imam Syafi'i itu memiliki bukti yang kuat hingga karyanya menjadi awal mula usul fiqh sebagai ilmu yang mandiri. Ya karena sejarah karena sejarah lah memiliki bukti-bukti yang kuat. Nah, pengikut Imam Syafi'i ini kebanyakan mengembangkan ilmu dengan cara mensyarahkan dan membuat cabang inti pikiran dan diperinci dengan jelas. Oleh karena itu, usul fiqh ini memiliki bentuk yang sempurna. Lalu ada aliran Hanafi. Nah, aliran Hanafi ini juga disebut dengan aliran fuqaha. Ya, seperti namanya ya, aliran Hanafi pasti banyak dari golongan-golongan Hanafi yang beraliran usul fiqhnya aliran ini. Nah, aliran ini mengedepankan kaidah-kaidah yang disandarkan pada furu'. Karena itu ya karena disandarkan pada furu' ya pasti memiliki ciri khas tersendiri. Nah, kaidah-kaidah itu dibuat secara induktif dari kasus-kasus hukum. Nah, kaidah tersebut bisa berubah dengan munculnya kasus-kasus hukum yang menuntut pemecahan hukum yang lain. Karena itu usul fiqh Hanafi ini dipenuhi dengan persoalan-persoalan hukum yang nyata. Nah, ada beberapa kitab dari aliran ini, yaitu kitab usul fiqh oleh Imam Abu Hasan al-Karki dan banyak
dan banyak lagi. Nah, hasil pembahasan dari aliran Hanafi ini itu dibuktikan dengan hasil ijtihad. Jadi berbeda dengan aliran yang sebelumnya, aliran mutakalimin, yang tidak dengan dibuktikan secara ijtihad. Nah, akan tetapi aliran dari hasil-hasilnya dari hasil-hasilnya karya ilmu usul fikih ini juga bisa berubah karena furuknya nanti. Ya, karena di sini kan aliran Hanafi ini kan disandarkan pada hukum yang nyata. Nah, lalu ada aliran gabungan atau mutaakhirin. Nah, para ulama ini melakukan tahqiq maksudnya, mohon maaf. Para aliran ulama ini melakukan tahqiq, kemudian menggunakan dalil dan argumen dan menerapkan pada furuk fikihiyah. Jadi, kenapa aliran gabungan ini menurut saya sangat sempurna? Karena aliran gabungan saja ini, maksudnya aliran gabungannya ini digabungkan dari antara aliran mutakalimin dan aliran Hanafi, yang dimana yang kita tahu bahwa aliran Syafi'iyah itu sudah menjadi bentuk yang sempurna dan ditambah lagi dengan aliran Hanafi. Nah, banyak para aliran Hanafi yang mengakui bahwa aliran ini sudah sangat sempurna. Lalu diikuti dengan aliran Syafi'i. Jadi yang mengikuti pertama itu adalah aliran kebanyakan dari golongan-golongan Hanafi. Nah, karya-karya aliran gabungan ini dari kalangan ya ini tadi kan saya sudah jelaskan. Di antaranya adalah kalangan Hanafi lahir kitab Badi al-Nizam, al-Jami' Bain. Lalu ya selanjutnya. Aliran ini memiliki fuqaha. Aliran ini disebut ya, aliran ini memiliki metode penulisan dan kaidah persoalan yang realitas. Seperti pada kitab Tanqih Usul oleh Sadr al-Syariah al-Hanafi. Nah, aliran ini ya tadi seperti itu sangatlah sempurna pembuatannya. Kan banyak karya-karya yang juga sekarang menjadi patokan dari pembuatan atau ijtihad para ulama yang sekarang. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.